Saya mengenal banyak orang, sebagian adalah para dai, sebagian adalah para pejabat, sebagian adalah para pengusaha, terutama teman-teman dekat saya. Ternyata saya lihat ada hal yang membuat mereka menjadi sukses, di antaranya mereka berbakti kepada kedua orang tua. Mereka berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau orang tua sudah ridho kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Ridho Allah fi ridhol walid. Keridhaan orang tua ada pada keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Maka di antara kunci sukses yang bisa kita tempuh adalah berbakti kepada orang tua, ya. Kapan orang tua senang dengan kita, kapan orang tua ridho kepada kita, selalu mendoakan kita, maka insya Allah kita akan dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah wasiat yang Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, ya, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Saya rasa adik-adik sekalian sudah hafal ayat-ayatnya dan juga hadis-hadisnya, ya. Jadi cerita tentang pengalaman pribadi. Dulu waktu saya masih di UGM, di Teknik Kimia, saya jalani 1 semester, kemudian semester kedua, terus saya ingin pindah haluan untuk belajar agama, ya. Akhirnya saya tidak lulus dari UGM, tapi saya lolos dari UGM, ya. Ketika saya mau lolos, saya minta pendapat dari banyak orang. Semua orang melarang, kamu jangan keluar, kamu jangan keluar. Kamu berhasil nanti kalau di UGM, sabar, kamu akan jadi sukses, jadi gini, macam-macam. Semua tidak ada yang mendukung kecuali ibu saya. Kecuali ibu saya. Yang penting bagi saya, ibu mendukung, selesai. Akhirnya ibu bilang, terserah kamu nak. Kalau kamu memang mau pilihanmu itu, silakan. Bismillah, saya keluar. Saya keluar. Akhirnya saya belajar di pondok Jamilur Rahman kira-kira 1,5 tahun. Kemudian setelah itu saya diterima di Madinah. Terima di Madinah. Sebelum ke Madinah juga saya menikah. Kemudian minta izin juga ibu, ya. Tafadhal, silakan menikah. Kemudian saya berangkat ke Madinah. Bukan seperti antum-antum, Masya Allah, orang tuanya sudah kenal sunnah, makanya antum dimasukkan di pondok Imam Bukhari, ya. Orang tua saya dulu, kita hidup di keluarga yang jangankan mengenal sunnah. Yang pertama sholat, saya ingat saya 5 waktu maksudnya, saya dulu, baru kemudian yang lainnya. Tapi ibu saya sholat belakangan. Setelah saya sholat, kemudian baru adik-adik, baru kemudian orang tua sholat. Jadi dia bukan seorang wanita yang ahli ibadah, bukan seorang wanita yang rajin puasa sunnah, tidak. Tetapi saya yakin doa orang tua sangat mudah dikabulkan, karena tidak ada orang yang tulus mendoakan kita seperti orang tua kita, ya, seperti orang tua kita. Akhirnya saya kuliah sampai akhirnya selesai S1, kemudian ada pendaftaran S2 waktu itu. Pendaftaran S2 masuk Qismul Aqidah. Ketika itu ada isu, dikatakan kepada saya, Firanda, kamu jangan masuk situ. Kenapa? Yang diterima cuma 3 orang. Akhirnya saya bilang, teman-teman bilang, teman-teman orang-orang Arab bilang, Firanda, kamu jangan daftar situ. Yang terima cuma 3 orang. Saya bilang, tenang aja. Yang terima 3 orang, saya nomor 3 insya Allah. Kamu gaya sekali, tenang aja. Saya dalam hati, saya punya ibu yang akan mendoakan saya. Saya punya senjata yang paling kuat. Akhirnya ada lagi bilang, Firanda, alhamdulillah sekarang dengar-dengar isunya diterima 5 orang. Saya bilang, tenang, saya nomor 5, jangan khawatir. Jadi mereka, teman-teman saya tambah jengkel. Kamu sombong banget, tenang aja, saya nomor 5. Akhirnya benar, waktu ujian, hari pas mau ujian, pagi-pagi di sana, jam sebelumnya, saya telepon ibu, ya. Saya telepon ibu, sholat malam, saya bangunkan. Sini di Madinah masih mungkin jam 12
malam saya telepon, sekarang Bu, Mama bangun, sholat. Saya telepon istri saya juga, bangun, sholat. Karena besok ujian. Ini ikut ujian. Alhamdulillah ketika pengumuman qadarullah itu saya nomor 1. Saya nomor 1. Setelah itu kita terima 18 orang. Dari 18 orang ini atau 20 orang saya lupa, harus tes lagi Quran. Yang terima rata-rata IP-nya 5. Kira-kira di Madinah IP-nya 5. Saya IP cuma saya lupa 4,8 kalau nggak salah. Teman-teman saya banyak IP-nya 5 ketika itu. Kalau nggak salah berapa hari kemudian ujian Quran. Ujian berikutnya, wah ujiannya susah. Rata-rata teman-teman menyetor 30 juz. Saya cuma ngambil kadar minimal 5 juz. Saya nggak punya banyak hafalan. Kamu Firanda berapa 5 juz? Oke. Kita hadir, yang menguji pakai e-call, kemudian tegang, satu orang ditanya, mengerikan, saya lihat dari luar, mengerikan nih, gimana saya bisa jawab atau tidak? Jadi kondisinya menegangkan. Akhirnya saya telepon ibu lagi, saya punya senjata. Mak, sekarang mak berdoa. Sekarang. Anda lagi, saya bilang nama saya Anda lagi ujian. Kenapa Anda? Sekarang lagi doa. Mama sekarang berdoa ya, sekarang mak. Terus saya matikan. Mama saya berdoa, mungkin sekitar 5 menit, ada syekh lewat. Firanda kamu ngapain sini? Ujian Quran. Mana? Sudah kamu sama saya aja sini. Akhirnya cuma surat Al-Baqarah ya. Akhirnya saya diterima. Ini maksud saya doa orang tua itu sangat penting. Kemudian ketika saya selesai S2, ada pendaftaran S3. Saya sudah capek belajar ya. Antum juga mungkin capek belajar ya. Saya sudah capek belajar. Tiap hari ujian, saya nggak mau. Saya mau uji orang, masih uji terus, saya nggak mau. Akhirnya saya bilang sama istri saya, yang saya cintai, saya bilang, sayang, kayaknya Abi udah nggak mau kuliah lagi, nggak mau lanjut. Capek belajar terus. Istri saya menangis, masih pingin tinggal di Madinah. Udah capek, udah pulang aja kita di Indonesia udah. Kita dakwah udah capek, belajar disuruh belajar ini, belajar capek. Istri saya akhirnya nurut ya, sudah, dia pulang. Tapi ada mama, saya harus bilang dulu, Mak, saya bilang nama saya Anda ya, Mak, Anda mau pulang. Kenapa? Gak lanjut? Enggak, capek Mak, belajar capek. Kata mama saya, kata ibu saya, sudah, Anda masuk aja ujian. Pokoknya masuk aja ujian. Terima nggak terima, masuk ujian. Kalau nggak terima pulang. Sudah, akhirnya saya masuk ujian dengan kurang persiapan. Karena memang saya niatnya mau pulang. Karena melaksanakan nasihat orang tua, akhirnya saya masuk ujian. Waktu itu ujian sekitar ada 80 orang atau 100 orang saya lupa. Dari berbagai kota di Arab Saudi. Mereka datang ke Universitas Madinah untuk masuk ke S3. Karena diterima 10 orang. Diterima 10 orang. Saya masuk itu ujian 3 jam. Kalau saya lupa, coba tanya Ustaz Abdul Roy. Saya lupa. Waktu itu saya ujian bareng Ustaz Abdul Roy. Masuk S2 ke S3. Hafizahullah Ta'ala. Kemudian ujian mungkin baru sejam, saya sudah keluar. Teman-teman sampai tank masih minta tambah waktu. 3 jam mereka masih kurang waktu. 1 jam saya sudah keluar. Saya keluar, 2 hari kemudian, 3 hari saya agak lupa, ditelepon. Firanda Ta'al. Kenapa Syekh? Kamu diterima. Lah, kok bisa? Saya datang. Saya tahu saya nggak bisa jawab. Yang penting saya jalankan perintah orang tua. Kemudian saya dipanggil ujian. Saya tidak persiapan. S3 minimal 10 juz. Kalau mau masuk minimal 10 juz. Waduh. Itu besoknya. Jadi hari itu saya dengar. Besoknya harus datang. Hari itu saya murojaah. Murojaah. Cuma dapat 9 juz. Nah, karena lupa. Saya memang tidak ada persiapan untuk ini. Jadi saya cuma bisa 9 juz. Saya sampai tiba di tempat ujian. Saya bilang, saya sudah murojaah dari kemarin cuma 9 juz. Kamu hafal Maryam Kahfi enggak? Hafal, itu 1 juz katanya. Pas 10 juz. Jadi banyak hal-hal yang sulit yang saya hadapi. Tapi saya punya senjata doa orang tua. Ketika orang tua saya sudah dua-duanya tidak ada, baru saya merasa agak berat. Ada permasalahan-permasalahan yang saya hadapi seperti berat. Karena senjata andalan saya sudah tidak ada. Rahimahumullah. Oleh karenanya, ikhwan, adik-adik sekalian, mumpung masih punya orang tua, ya, berbakti kepada mereka sebakti-baktinya ya. Sebisa mungkin, saya bukanlah anak yang berbakti, tapi orang tua saya sayang sama saya. Karena ibu saya, sejak saya kecil, dia tidak pernah cubit saya sekalipun.
Tidak pernah. Maksudnya saya agak badung-badung dikit, tapi dia tetap doain saya. Tetap doain saya. Nah, antum ambil hati orang tua, minta doa kepada orang tua, dan itu doa yang terbaik. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabah la yashakka fihinna." 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak diragukan lagi. Doaul walid li waladihi. Doa orang tua kepada anaknya. Ketika saya munaqasyah S3, terus saya lulus, saya dipanggil oleh dosen penguji, yaitu Syekh Mahmud Muhammad Qadah, Syekh Mahmud Al-Qadah. Dia orang aslinya dari Kedah, dari Malaysia, tapi dia belajar di Madinah sampai mengambil profesor, dan dia punya kedudukan tinggi di Universitas Islam Madinah. Maka dia panggil saya, dia ingatkan, dia bilang, "Hai Firanda, kamu jangan ujub, kamu jangan sombong, kamu tuh tidak ada apa-apanya, kamu sama dengan yang lainnya, yang lebih pintar dari kamu juga banyak. Tapi menurut saya kamu berhasil karena orang tuamu. Kamu berhasil karena orang tuamu. Saya pun demikian. Yang lebih pintar daripada saya juga banyak, tapi alhamdulillah saya dapat posisi ini karena berkat apa? Orang tua. Satu yang saya sesalkan, dia sampaikan sambil menangis. Satu yang saya sesalkan, saya dulu malu-malu minta doa sama orang tua. Ya, ketika orang tua saya meninggal baru saya sesalkan hal tersebut. Jadi antum jangan lupa kalau mau kemana, telepon orang tua, minta doa apa? Orang tua. Berusaha hidup ini membuat orang tua berbahagia. Kalau ibu lihat antum, ibu senang. Jangan lihat antum, ibu mukanya kusut, jangan ya. Karena antum memang bermasalah, jadi sehingga kalau antum dilihat ibu jadi kusut, bapak ngelihat antum jadi jengkel ya. Kok bisa ada anak seperti ini ya? Oleh karenanya ini yang pertama, jangan lupa mau sukses apapun di dunia pun akhirat, jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua. Saya punya teman di Jakarta, dia kerja, dia bilang sama saya, "Ustaz, saya kerja sehari mungkin cuma sebulan cuma 3 jam kalau di total kerja saya. Cuma telepon saja, telepon sini." Dia bilang suatu hari, sebabnya dia dapat kemudahan seperti suatu hari, ibunya punya hutang dan lagi ditagih-tagih. Dan dia waktu itu sudah nabung uang selama setahun kalau tidak salah 15 juta. Ibunya sedang ditagih-tagih. Akhirnya ibunya bilang sama dia, akhirnya dia bayar 12 juta. Uang dia 15, semua tabungan dia 15 bertahun-tahun, ibunya butuh 12. Akhirnya dia bayar, tapi dia bilang sama ibunya, "Mak, atau Bu, coba cek lagi masih ada utang yang lain enggak? Masih ada enggak?" Ibunya bilang, "Cek-cek, ternyata masih ada, Nak. Masih ada 3 juta lagi." Pas 15 juta. Jadi uang semuanya dikumpulkan, dia gunakan untuk bayar utang ibunya. Sebenarnya sekarang cuma kerja 1 bulan 3 jam, penghasilan ratusan juta. Artinya saya bilang ini berbakti sama orang tua bukan cuma kesuksesan di akhirat saja, di dunia juga apa? Sukses. Supaya antum nanti kalau sudah besar, jangan pernah pelit sama orang tua, jangan pernah perhitungan sama orang tua. Ya. Orang tua dulu tidak pernah perhitungan sama antum. Antum masih kecil, sekarang antum sekolah aja biayanya besar atau tidak? Yang masuk di Bukhari gratisan, bayar tahu? Bayar, orang tua kerja setengah mati, bayar, terus antum main-main, nggak serius, ya, menyakiti hati orang tua bayar setengah mati biar antum berhasil, paling tidak menjadi anak yang soleh. Bukan pulang dari sekolah kemudian main HP aja kerjanya ya. Jangan ya. Jadi berusaha menjadi seorang yang soleh, berbakti kepada orang tua, dan insya Allah berhasil dunia dan akhirat ya. Berhasil dunia dan akhirat. Jadi, dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang ya saya lihat teman-teman saya, teman-teman dekat yang saya itu persis mereka sukses gara-gara mereka berbakti kepada orang tua. Apakah mereka seorang dai, apakah mereka seorang pejabat, apakah mereka seorang pegawai, apakah mereka seorang bisnismen, mereka berhasil karena orang tua. Jadi sekali lagi jangan pernah pelit sama orang tua. Kalau orang tua pelit sama antum dulu, antum tidak akan sehat seperti ini. Ya, misalnya orang tua anak lagi sakit, sudah cari dokter yang murahan aja. Kasih susu yang murahan saja. Antum mungkin kurus krempeng kecil. Ya, tapi ternyata antum masya Allah kuat, segar. Berarti orang tua dulu tidak perhitungan. Sampai sebagian orang tua jual sawah, jual ini, jual anu. Karena antum belum jadi orang tua, jadi nggak ngerti ya. Kita udah jadi orang tua, bagaimana sayang kita sama anak-anak luar biasa. Meskipun anak-anak mungkin kurang ngerti. Jadi orang tua tidak pernah perhitungan sama anak-anak. Jangan antum sudah besar nanti perhitungan sama orang tua. Sekarang antum masih belajar. Nanti kalau sudah sukses, jangan sampai perhitungan sama orang tua.
Sama orang tua pokoknya jor-joran. Disitulah pahala sangat besar.